wabarakatuh. Perkenalkan, nama Selina Jatunisa dengan NIM 2132011026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual di dunia. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dalam mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Secara historis, hak kekayaan intelektual pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470, di mana persoalan paten menjadi perdebatan yang sangat sengit. Tercatat pada saat itu terdapat penemuan yang luar biasa yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang diciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan mereka. Mekanisme, hukum, dan tatanan pengaturan hak monopoli dan legitimasi akan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1500. Kala itu lahirlah hukum paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopoly yang dikeluarkan pada tahun 1623. Langkah Inggris kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang merancang dan mengesahkan undang-undang paten pada tahun 1791. Momentum untuk menyempurnakan dan memperluas pengaturan hak kekayaan intelektual diharmonisasi dalam Konvensi Paris dan Konvensi Bern. Dua konvensi ini menjadi tonggak awal penyelenggaraan dan pengaturan hak kekayaan intelektual secara lebih terstruktur dan kompleks seperti masalah hak paten, merek dagang dan desain, sampai dengan masalah hak cipta suatu ide dan sebuah karya yang sudah jadi. Perjalanan panjang dalam memperjuangkan hak kekayaan intelektual sejatinya telah dilakukan sejak abad ke-18. Saat itu wacana untuk mengakomodasi intelektualitas manusia dalam bentuk hak yang lebih hakiki dan terstruktur dalam koridor hukum semakin mengemuka di Eropa. Keinginan yang kuat inilah yang kemudian melahirkan Konvensi Paris, di mana sejumlah ketentuan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual mulai diatur. Revolusi Prancis memang tidak dapat dipisahkan dari terselenggaranya Konvensi Paris. Berkembangnya benua Eropa saat Renaissance berlangsung pada abad ke-15 adalah suatu periode sejarah di mana itu ilmu pengetahuan dan budaya baru tercipta dengan sangat pesat. Momentum Revolusi Perancis inilah yang memajukan sistem pengaturan atas hak kebendaan dalam hukum perdata. Perkembangan perdagangan internasional yang berorientasi pada teknologi membuat kebutuhan akan harmonisasi hukum industri semakin mendesak, terutama di bidang paten dan merek dagang. Kekhawatiran dari berbagai kalangan perihal tidak adanya perlindungan hukum yang memadai terjadi saat Kekaisaran Austria-Hongaria mengundang negara lain untuk berpartisipasi dalam pameran internasional penemuan yang diadakan pada tahun 1873 di Wina. Namun pada kenyataannya, dalam pameran ini tingkat partisipasi tidak signifikan karena wisatawan dan penemu ide-ide baru tidak tersedia untuk memamerkan penemuan mereka pada saat itu. Hal ini akhirnya dua perkembangan utama di Austria. Pertama, Undang-Undang Austria khusus menjamin perlindungan sementara untuk semua orang asing yang berpartisipasi dalam pameran untuk penemuan merek dagang mereka dan industri. Yang kedua, penyelenggaraan Kongres Wina untuk reformasi paten diadakan pada tahun yang sama. Dua isu itulah yang kemudian melahirkan beberapa prinsip dasar dan akhirnya menimbulkan wacana bahwa hak paten itu harus diatur dalam sebuah sistem yang efektif. Kemudian pemerintah juga didesak untuk segera memberikan pemahaman internasional atas perlindungan paten secepat mungkin. Sebagai tindak lanjut Kongres Wina, sebuah kongres internasional industri properti pun diselenggarakan di Paris pada tahun 1878. Hasil utamanya adalah keputusan bahwa salah satu pemerintah harus diminta untuk menyelenggarakan konferensi diplomatik internasional dengan tugas menentukan dasar seragam undang-undang di bidang hak milik industri. Perkembangan dunia, khususnya perdagangan antar benua dan negara yang terus berkembang pada abad 18, ikut juga memacu pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai sebuah nilai yang patut untuk diformalkan dalam skala internasional yang dapat mengakomodasi dan melindungi ide-ide dan kreativitas yang telah diciptakan oleh individu. Konsepsi Paris dituangkan dan disahkan dengan nama Paris Convention or the Protection of Industrial Property.
Lazim juga dikenal dengan nama The Paris Union atau Paris Convention. Konvensi ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Prancis. Pada awalnya konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara, yaitu Belgia, Brazil, Prancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Seiring dengan berjalannya waktu dan peta perkembangan dunia, Konvensi Paris juga mengalami beberapa revisi, di antaranya di Brussels, Belgia pada tanggal 14 Desember 1900-an, di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada tanggal 6 November 1925, di London, Inggris pada tanggal 2 Juni 1934, di Lisbon, Portugal pada tanggal 31 Oktober 1958, dan di Stockholm, Swedia pada tanggal 14 Juli 1967 dan telah diubah pada tanggal 28 September 1979. Secara umum, Konvensi Paris mengatur hak kekayaan intelektual dari negara diakses bagi pihak negara lain untuk konvensi yang memungkinkan tingkat perlindungan yang sama dan solusi hukum yang sama terhadap pelanggaran. Setelah Konvensi Paris digulirkan sebagai momentum awal penghargaan hak intelektualitas manusia khususnya di bidang hak milik, proses ini kemudian dilanjutkan dengan munculnya Konvensi Bern yang dibentuk pada tahun 1886. Konvensi ini lahir karena pada akhir tahun 1900-an, karya-karya hak cipta secara bertahap telah menjadi elemen penting dalam perdagangan internasional. Konvensi Bern mewajibkan negara-negara melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani. Seolah-olah mereka adalah negaranya sendiri. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit. Konvensi Bern pada saat pembentukan dikenal sebagai Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Pada awalnya, negara Eropa menjadi penandatangan pertama untuk legitimasi pengaturan hak cipta secara lebih luas. Pada awalnya, tujuan dari konvensi ini adalah mengenalkan hak cipta secara nasional, adapun perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas copyright atau hak cipta yang melindungi karya seni dan kesusitaraan, serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusitaraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan dalam intellectual property right. Hasil positif yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari Konvensi Bern adalah terciptanya standar internasional perlindungan hak cipta untuk pelaku intelektual. Jika kita melihat karakteristik dan tujuan awal pembentukan Konvensi Bern dan Konvensi Paris, tidak dapat dipungkiri benang merah dua konvensi pionir ini merupakan prototipe pengaturan hak kekayaan intelektual yang pertama di dunia, khususnya dalam skala internasional. Namun demikian, dua konvensi ini hanya menjadi payung hukum yang sifatnya umum, belum mengatur secara rinci aturan main yang lebih kompleks. Kebutuhan pengaturan hak kekayaan yang lebih terperinci sekaligus spesifik telah melahirkan berbagai turunan konvensi sebagai bentuk ratifikasi Konvensi Bern dan Konvensi Paris. Dalam rangka mengelola dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelindungan hak milik, perindustrian, dan hak cipta tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membentuk kelembagaan internasional yang diberi nama World Intellectual Property Organizer atau WIPO pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm. Badan ini merupakan salah satu badan khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan mendorong kreativitas dan memperkenalkan pelindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Sebelum WIPO lahir, ada badan yang bernama Bureau International Revenue for la Protection de la Propriété Intellectuelle atau BIRP yang didirikan pada tahun 1893 di Prancis untuk mengawasi Konvensi Bern dan Konvensi Paris. Pada dasarnya, WIPO didirikan untuk melindungi hak cipta dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara-negara anggota PBB. Hal ini penting terutama jika ada kasus di mana sebuah negara mengklaim memiliki alat musik tertentu, misalnya negara lain yang mengklaim sebagai kebudayaan aslinya. Pembentukan WIPO didasarkan atas Convention
Establishing the World Intellectual Property Organization. Benang merah perjalanan perjuangan pengelolaan hak kekayaan intelektual pasca Konvensi Paris dan Konvensi Bern, setelah disambung dengan berdirinya WIPO, mekanisme yang lebih kompleks kemudian kembali digagas oleh negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat. Pembentukan TRIPS sebagai instrumen hukum pengelola hak kekayaan intelektual dunia sebenarnya tidak lepas dari pelaksanaan Uruguay Round tahun 1990. Kanada sebagai salah satu anggota General Agreement of Tariffs and Trade atau GATT secara formal mengusulkan pembentukan suatu badan perdagangan intelektual. Usul ini ditanggapi positif oleh anggota GATT. Akhirnya pada bulan Desember 1993 dicapailah kesepakatan terhadap usulan pembentukan suatu organisasi internasional. Usulan ini kemudian disahkan menjadi persetujuan akhir yang disebut dengan Persetujuan Pembentukan World Trade Organizing atau WTO dan ditandatangani oleh negara-negara anggota GATT 1947 pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Persetujuan pembentukan WTO ini secara jelas menyatakan berdirinya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional. Jika melihat karakteristik perjanjian TRIPS, kebijakan ini memang didesain dengan cara menggabungkan dua konvensi pendahulunya, yaitu Konvensi Paris dan Konvensi Wina. Ketentuan substantif TRIPS dalam hak kekayaan intelektual di bidang industri seperti hak paten, ketentuan merek dagang, nama dagang, modal utilitas, desain industri, dan persaingan tidak sehat diadopsi dari Konvensi Paris. Sedangkan untuk perlindungan seperti karya sastra, seni yang mencakup hak cipta, TRIPS lebih banyak mengadopsi dari Persetujuan Berne. Dalam praktiknya, TRIPS mewajibkan setiap negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual. Perjanjian TRIPS berlaku untuk semua anggota TRIPS dan bentuknya bukan lagi perjanjian plurilateral. Seiring dengan banyaknya konflik mengenai hak kekayaan intelektual yang ada pada saat itu, terutama di negara berkembang yang notabene adalah pengguna output dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh negara maju, dapat diantisipasi dengan lebih jelas melalui TRIPS. Konvensi Paris dan Konvensi Bern dinilai oleh sebagian kalangan selama ini kurang dapat menjembatani sengketa yang terjadi antar stakeholder karena aturan main yang masih longgar dan tidak terperinci. Sejauh ini, TRIPS dipandang sebagai tools yang paling sempurna dalam menyelesaikan persoalan pengaturan hak kekayaan intelektual dewasa ini. Dengan demikian, pengaturan yang termaktub dalam mekanisme TRIPS menjadi pakem minimum pengelolaan hak kekayaan intelektual di setiap negara dan anggota WTO, termasuk Indonesia, dalam memberikan perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Gradasi hukum nasional antara negara anggota terkait dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual satu sama lain kurang lebih sama dan bersifat global, karena persetujuan TRIPS adalah standar minimal penyelenggaraan hukum pengaturan hak kekayaan intelektual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dalam penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.